Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin bersama-sama untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami ketenangan dan fokus di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa atas kami boleh ditenangkan, dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan sembunyikan di belakang salib Tuhan. Kami yang tidak berarti apa-apa, biarlah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikannya. Biarlah Tuhan hadir di tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Dan introitus Ulangan 29 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membacanya bersama-sama. Setiap iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian kita membaca dari Ulangan 29 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-18. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga, atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan, tentunya saling menguatkan satu dengan yang lain. Surat 1 Yohanes ini ditulis kepada jemaat yang sedang menghadapi pengajaran-pengajaran sesat dan mulai kehilangan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita membaca ayat pertama tadi, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Iman kita kepada Kristus bukan sekedar pengakuan di mulut saja, tetapi menghasilkan kehidupan yang baru. Artinya hidup yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya sebagai umat Kristiani adalah orang-orang yang lahir dari Allah, akan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama yang ada di sekitar kita.
terlebih tentunya keluarga. Kita semua sudah lahir dari Allah dan mengasihi Allah. Kasih kepada Allah harus terlihat dari dalam relasi kita satu dengan yang lain. Tentunya relasi yang terdekat adalah keluarga. Pada ayat berikut tadi dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Mengasihi sesama dan melakukan perintahnya, itu intinya. Tentunya kasih yang sejati kelihatan terwujud dari ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Tentunya ketaatan dengan tulus, bukan dengan paksaan tentunya. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan sangat aktif melayani di luar, melayani di dalam pekerjaan di luar rumah. Tetapi kadangkala lupa dan lalai untuk anggota keluarga sendiri. Tetapi saya yakin orang-orang demikian tidak ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah harus terlihat dari tindakan nyata. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya pernyataan dengan kata-kata. Kadangkala kita buat satu pernyataan, siapa bilang kita tidak mengasihi Allah, bukan? Itu namanya pernyataan dengan kata-kata. Barangkali lebih indah kalau kelihatan dari tindakan sehari-hari. Kita melihat juga pada ayat yang 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, mengalahkan dunia. Apa sih yang lahir dari dunia yang harus kita kalahkan? Tentunya kita semua tahu bahwa kita berada di dunia, banyak hal yang dunia ajarkan bagi kita. Contoh, mengejar kesuksesan pribadi ya. Yang utama kita tentu semua orang kita mau kita sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Kedua, mementingkan diri sendiri. Kesuksesan pribadi, kepentingan diri sendiri, dan kadangkala kita mengutamakan pekerjaan kita. Pekerjaan begitu sibuk sehingga keluarga, orang-orang yang terdekat kita abaikan. Mengabaikan hubungan di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, ya. Seolah-olah kalau kita sibuk di luar, pulang sudah capek, tidur jadi tidak acuh lagi terhadap anggota atau sesama di dalam keluarga. Kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk mengalahkan dunia, mengalahkan pola pikir dunia. Tadi pola pikir dunia sudah kita sebutkan yang nyata di sekeliling kehidupan kita. Nah, kita harus mengalahkan pola-pola pikir dunia itu. Kita yakin orang percaya yang sudah lahir baru dapat mengalahkan kehendak dunia. Artinya kita menjadi seorang pemenang. Ada amin? Semua kita mau menjadi pemenang. Di dalam bilangan Ulangan 29 dikatakan, janganlah ada di antaramu laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling dari Tuhan. Dalam hal ini Musa sedang mengingatkan bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Tetapi perhatian di sini, Musa bukan hanya individu yang dia bilang, tetapi juga keluarga. Dan di sana ada kata menghasilkan racun atau ibu. Ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Barangkali orang bertanya, apa sih itu ibu? Ibu itu ada pohon-pohon di hutan yang getahnya sangat mengandung racun. Racun ini seringkali orang-orang di pedalaman, barangkali bukan di kota. Contoh di Irian sana, mereka yang sering menggunakan panah
di ujung panah itu mereka taruh getah-getah yang beracun sehingga dapat mematikan musuh mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, makna akar. Akar adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Akar kan di bawah. Kita nggak bisa lihat akar. Tetapi si akar ini sangat mempengaruhi si pohon itu. Kalau akar sudah membusuk, pohon pun akan membusuk. Jadi akar tersembunyi tetapi mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Dalam keluarga juga kita melihat kalau ada akar pahit. Akar pahit berupa apa sih? Ya, akar pahit di dalam keluarga, contoh ketidakpedulian rohani. Siapa lu, siapa gue sudah capek, gue mau tidur. Jadi kita tidak acuh kepada kepedulian rohani, tidak acuh kepada keluarga atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Atau kesibukan yang berlebih-lebihan, ya. Sudah lupa orang rumah, pulang semalam, tidur. Kan aku sibuk, bisnis, tugas saya di sana sini, saya melayani di sana, di dalam organisasi. Tapi orang-orang yang terdekat kita lupakan. Kemudian ada hal perselingkuhan. Perselingkuhan ini artinya dia lupa semua. Dia sudah tidak ingat apa-apa. Tapi orang-orang begitu tidak ada di tempat ini. Atau kemarahan yang dipelihara. Marah tidak dihilangkan atau tidak diobati sendiri, dikumpul-kumpul, ditahan-tahan, disimpan-simpan. Artinya dia dipelihara sehingga kemarahan terus berakar sampai menjadi racun di dalam keluarga. Dan hal yang utama, tidak ada mesbah keluarga. Ya, mesbah keluarga, walaupun sudah capek, kita bisa kumpul, berdoa bersama. Jadi akar-akar ini, akar kepahitan di tengah-tengah keluarga pun sangat berbahaya. Karena sekeluarga dapat terdampak dari satu orang yang memelihara akar kepahitan tersebut. Karena itu pelayanan pertama ialah percaya, menjaga agar keluarga tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam pembacaan kita, 1 Yohanes tadi dan Ulangan itu ada hubungan satu dengan yang lain. 1 Yohanes menekankan kasih dan ketaatan kepada Allah. Dan Ulangan menekankan bahaya hati yang menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, keluarga yang mengasihi Allah akan menjadi pelayanan utama kepada keluarga inti. Jadi keluarga inti menjadi pelayanan yang prioritas, yang nomor 1, bukan nomor 2. Sehingga tidak tumbuh akar-akar kepahitan dan penyimpangan rohani di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Tetapi kata orang, itu hal yang bisa diucapkan, mudah dikatakan, tetapi tidak gampang dilakukan. Tentunya kita punya tantangan-tantangan di dalam melakukan itu. Tantangan di sini, sibuk melayani di luar, tetapi lalai di rumah. Banyak orang aktif ke gereja, aktif dalam organisasi, di dalam pekerjaan, di dalam teman-teman sepekerja juga, tetapi pulang di rumah sudah kecapean. Jarang bicara dengan pasangan hidup, jarang bicara dengan anak-anak, sehingga anak-anak pun merasa seolah-olah papa mama tidak ada waktu lagi untuk kami. Ini seolah-olah tidak pernah berdoa bersama. Itu menjadi tantangan pertama. Dan tantangan kedua, pengaruh dunia yang modern. Semakin kuat, semakin maju, sehingga media sosial, hiburan yang luar biasa mempengaruhi hidup setiap kita. Apalagi itu drama-drama yang luar biasa, drama Korea, drama, menarik sekali. Saya juga pernah terlibat. Begitu saya baca, kok nggak enak kalau nggak sampai ending ya. Terpaksa mesti terus sampai ending.
Bahaya juga ini ya, mempengaruhi waktu-waktu kita. Medsos juga seringkali kita tujuan saya, misalnya contoh, saya open HP saya mau hubungi Noel. Tetapi begitu buka WA, teman-teman ada yang merespons dan lain-lain, memberi ucapan, akhirnya terlibat dengan grup-grup WA, sehingga tujuan utama saya mau telepon, mau WA ke Noel sampai terhambat. Itu juga saya alami sendiri. Jadi kita mesti menjaga hal-hal yang seperti itu, karena medsos, hiburan luar biasa mengambil waktu kita. Itu kemajuan dunia. Bapak Ibu yang kita kasihi, ke poin yang ketiga, hilangnya mesbah keluarga. Jadi hilangnya mesbah keluarga tidak bisa kita sangkal dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan, pulang so capek, jarang kita kumpul. Ayo kita kumpul dulu, kita baca. Barang kan cuma satu bagian yang pendek, kita share dan berdoa bersama. Itu juga sangat dipentingkan di tengah-tengah keluarga. Saya kira semua ini sudah tahu, tetapi susah ada kendala untuk melakukannya. Jadi akibatnya akar rohani akan menjadi lemah. Akar rohani, nanti akar kepahitan yang tumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita, tapi ini cerita sudah umum. Seorang pendeta yang populer di Jakarta, bukan di sini. Dia pelayanan di mana-mana. Di sana kadang-kadang schedule-nya sudah sibuk sekali. Kita bisa bayangkan kesibukan di organisasi, dia mengajar di STT dan melayani di sana sini, karena dia khotbahnya bagus, menarik, sehingga banyak sekali yang mengundang dia. Dan satu waktu anaknya berkata, "Ayah, semua orang di gereja mengenal ayah, tetapi kami hampir tidak pernah memiliki waktu bersama dengan ayah." Kaget juga, baru sadar dia. Pertanyaannya menusuk ya. Ia sadar bahwa bertahun-tahun dia sibuk melayani di luar, mengabaikan keluarga yang terdekat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, setelah beberapa tahun dia mengeluarkan satu statement, "Pelayanan terbesar saya bukanlah mimbar gereja, tetapi keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita." Akhirnya dia mengeluarkan statement yang baik, yang tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh pakai statement itu. Baik, implementasi di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan. Tentu kita akan melakukan keluarga sebagai ladang pelayanan pertama. Jadi sebelum kita melayani banyak orang, kita melayani juga keluarga. Barangkali kita boleh introspeksi ke diri kita. Kita boleh bertanya ke diri kita masing-masing. Apakah pasangan saya sudah saya layani dengan kasih? Introspeksi ke diri kita. Apakah anak-anak saya bertumbuh dalam Tuhan? Itu kan kepedulian kita terhadap anak-anak. Apakah keluarga saya merasakan perhatian saya, atensi saya? Kadang-kadang saya melihat masuk ke restoran yang mewah, bawa keluarga, mau makan bersama. Mau kemana? Oh, ada acara keluarga, makan bersama. Begitu duduk di dalam keluarga, semua masing-masing sudah pegang HP. Saya lihat mama, papa, anak, semua ada HP. Jadi maruku Wong balia HP. Jadi untuk kebersamaan, makan bersama nilainya tidak ada tentunya ya. Bapak Ibu, kita membangun mesbah keluarga. Ini juga sudah diungkapkan tadi bahwa membaca satu bagian kecil aja, berdoa bersama dan saling mendoakan. Bergantian berdoa sehingga tahu beban doa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukan satu aja yang berdoa terus-terus, tetapi yang lain juga merasakan saling mendoakan. Teladan
ketiga, menjadi teladan rohani. Menjadi teladan rohani. Apa sih yang dimaksud menjadi teladan rohani? Kita lihat di mana kita menjadi teladan rohani, baik sebagai orang tua, mama, papa, atau sebagai kakak tentunya dapat menjadi teladan juga untuk adik-adiknya. Dapat dilihat bagaimana kita cara berdoa, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengasihi satu dengan yang lain, itu menjadi teladan di dalam keluarga. Bagaimana cara kita menghadapi masalah. Jadi anak-anak juga melihat mama papa untuk menghadapi masalah begini. Mereka tahu jalan keluar yang baik sebagai anak-anak Tuhan, bentuknya seperti ini. Itu yang akan dikenang si anak selanjutnya. Dan keempat, menjaga hati agar tidak memelihara akar kepahitan. Caranya, bagaimana kita mau jaga supaya tapi hatinya bertumbuh akar kepahitan? Mengampuni, mendengarkan lawan bicara. Kadang-kadang juga kita bicara orang lihat ke tempat lain itu kan, aduh, tidak sedap. Menghargai dan mengasihi tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati bukan terlihat di gereja, tetapi juga terlihat di rumah. Di gereja duduk manis-manis bersama, tetapi sampai di rumah sonyanak baku farduli. Itu juga mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Di Ulangan 29 tadi mengingatkan agar kita tidak punya akar kepahitan dan dapat menjauhkan keluarga inti dari Tuhan. Ialah kalau pelihara akar kepahitan di rumah, ya semua akan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, begitulah hal-hal yang sebetulnya kita semua sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu. Tetapi untuk melakukannya, mengimplementasinya di dalam kehidupan, ada halangan-halangan atau tantangan. Baik, Bapak Ibu Saudara, keluarga bukan penghalang pelayanan, melainkan pelayanan pertama yang Tuhan percayakan kepada kita adalah di dalam keluarga. Ketika keluarga dibangun dalam kasih Kristus, keluarga itu akan menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema melayani keluarga inti adalah prioritas keluarga. Banyak orang ingin menjadi berkat bagi dunia, tetapi lupa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga sendiri. Banyak orang yang ingin melayani firman Tuhan, melayani di tempat-tempat yang jauh, tetapi mengabaikan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita. Padahal keluarga ada ladang pelayanan yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita. Jika kasih Kristus bertumbuh di dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi terang bagi gereja dan bagi dunia. Sekali lagi satu kutipan, keberhasilan terbesar dalam pelayanan bukanlah seberapa banyak orang yang kita layani, melainkan seberapa setia kita memimpin keluarga kita dan berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan rumah tangga kita tempat kasih Kristus bertumbuh, tempat iman diwariskan, dan tempat setiap anggota keluarga saling melayani satu dengan yang lain dengan rendah hati dan ketulusan, sehingga dari keluarga yang kuat akan lahir gereja yang kuat dan kekuasaan atau kesaksian di dalam gereja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan kasih itu terlebih dahulu di dalam keluarga kami.
Ampunilah kami Tuhan, apabila seringkali kami sibuk dengan urusan-urusan di luar rumah, daripada melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak, dan setiap anggota keluarga untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan membangun kehidupan rohani bersama-sama. Jauhkan keluarga kami dari akar-akar kepahitan, egoisme, dan segala sesuatu yang menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Kristus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja di tempat ini, gereja GKOI Anugerah Malalayang. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini, baik singers, WL, pemusik, penerima tamu, dan lain sebagainya, yang sudah setia, yang sudah dengan tulus melayani Tuhan hari ini. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, agar kehidupan mereka menjadi terang, menjadi berkat, dan menjadi sukses di dalam apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala, Pendeta Rayu Sinampu, beserta ibu dan kedua anak mereka. Tuhan, Engkau melihat akan kehidupan hamba-Mu ini di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Bahkan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat GKOI Anugerah di tempat ini. Memberkatinya Tuhan, apa yang dia rindukan, apa yang sedang dia kerjakan, Tuhan berkati dengan lebih heran lagi. Sehingga kesuksesan yang dari Tuhan boleh melimpah di tengah-tengah keluarga gembala sidang di sini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Ketua Majelis di sini, Bapak Sunca Moninca, beserta keluarga Ibu Wanda, anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan melihat bagaimana mereka di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Tetapi kami percaya pengorbanan yang diberikan untuk Tuhan, berkat-berkat akan melimpah. Berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk Bapak Sunca. Kesehatannya yang luar biasa Tuhan berikan, Tuhan tambah-tambahkan, sehingga tetap bersemangat dan tetap sehat di dalam melayani Tuhan. Memberkati usaha-usahanya, baik di kantor, dimanapun dia berada Tuhan, pekerjaan usahanya diberkati Tuhan dengan lebih heran lagi. Terpuji-pujilah Kristus. Memberkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan, agar dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Terpuji-pujilah Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia Tuhan, agar kepemimpinan ini boleh tetap dalam pimpinan tertinggi, yaitu Tuhan. Tuhan melihat di mana hal-hal yang kurang, Tuhan yang meluruskan. Biarlah pemerintah kita boleh menyadarinya, pemerintahan dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terendah, biar dapat melihat apa-apa yang harus dilakukan di dalam kebenaran, di dalam kejujuran dan keadilan, sehingga rakyat dapat merasakannya. Terima kasih Tuhan, negara dan bangsa tercinta ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Kiranya rumah Tuhan dapat terselesaikan dengan baik, menjadi tempat di mana suara Tuhan diperdengarkan, dan di mana Tuhan dapat memberkati setiap keluarga yang terlibat di dalam pelayanan di rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan diedarkan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan-pelayanan keluar daerah ini maupun di dalam, biarlah
semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga program gereja ini boleh berlangsung dengan indah. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, itulah doa kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kembalilah ke tengah kehidupan sehari-hari, tetap taat dan setia, dan melakukan firman-Nya dengan tulus bukan terpaksa, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya.